Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 325 pemanggilan gagal. Namun, yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah ketika mereka memanggil iblis harimau kegelapan, cahaya putih di sekitar tubuh Shrek, Dubai, yang berada di belakang tim Shrek, berkedip-kedip tanpa suara. Sepertinya ada sesuatu yang melonjak di udara. Harimau iblis gelap mengeluarkan raungan, mencoba menutupi 5 harimau iblis dengan tubuh besarnya. Harimau iblis gelap ini juga memiliki nafas puncak urutan ke-9, dan energinya sangat besar. Elemen gelap dengan panik menghilangkan elemen es di udara. Pada saat ini, iblis harimau tingkat 9 yang menggunakan teknik field combo yang disebut harimau iblis gelap dari posisi inti tiba-tiba merasa dingin di sekujur tubuhnya, dan rasa sakit yang tajam datang dari bahunya. Di bawah rasa sakit yang parah ini, rasa dingin lain melonjak ke dalam hatinya, membuatnya berdebar-debar untuk sementara waktu. Harimau iblis gelap, yang akan mengembun dan terbentuk, tiba-tiba tidak memiliki dukungan kekuatan yang paling penting. Mereka telah bekerja sama selama bertahun-tahun, dan pemanggilan tidak pernah membuat kesalahan, tetapi pada saat ini, harimau iblis gelap benar-benar meledak, berubah menjadi kabut hitam besar, melayang di udara. 5 iblis harimau iblis yang diserang oleh serangan balasan bersenandung pada saat yang sama, dan harimau iblis tingkat 9 memuntahkan seteguk darah, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Harimau iblis hitam besar yang awalnya mengesankan dan membuat hati penonton manusia langsung tegang, menghilang begitu saja. Seperti harimau, kertas hitam. Tombak es kedua Wu Bingji melesat pada saat ini seperti kilat, dengan momentum yang gigih dan aura yang sangat dingin. Harimau iblis tingkat 9 tidak berani gegabah, dan api hitam di tubuhnya tiba-tiba naik lebih ganas, dengan paksa melarutkan elemen es yang tersisa di tubuhnya dengan segala cara. Sepasang cakar harimau melesat keluar, membakar vitalitas, dan darah harimau iblis meledak secara ekstrim. Karena dia telah menghadapinya, dia mengerti betapa menakutkannya tombak es itu dan harus melawan dengan putus asa. Dengan basis kultivasi tingkat 9 dan urat nadi yang kuat, ia juga memiliki kemampuan untuk membakar urat nadinya, seperti Wu Bingji hari itu. Tombak es itu meledak, bukan saat bertabrakan dengan harimau iblis tingkat 9, tapi saat jaraknya 15 meter darinya. Di dalam tombak es yang meledak, 4 sinar cahaya dingin masuk dan keluar, hampir menghilang dalam sekejap. 4 harimau iblis tingkat 8 bahkan tidak bereaksi, dan 4 jarum es setelah akselerasi kedua telah mengebor ke mata mereka dan menembus otak mereka. Ya, target tombak es kedua ini bukanlah harimau iblis tingkat 9. Alasan mengapa dia terbang ke arahnya adalah untuk menyembunyikan mata dan telinga orang. Kekuatan spiritual dari kondisi puncak tingkat ke-9, ditambah dengan kekuatan garis keturunan dari puncak tingkat ke-9, telah membawa kontrol elemen es Wu Bingji ke tingkat yang lebih tinggi. Bang 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 bang. Keempat harimau iblis tingkat 8 mati pada saat yang sama di bawah ledakan menusuk jarum es yang mengerikan. 4 monster lagi ditambahkan ke nama headshot tim Shrek. Dan iblis harimau tingkat 9, yang membakar kekuatan hidupnya untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya, mendarat di ruang kosong. Dia bahkan melihat ekspresi lucu di sisi lain. Untuk sementara, darah mengalir ke otak. Dia meraung dengan panik, dan tanpa peduli untuk mempertahankan alam gelap yang menghilang, dia bergegas menuju Wu Bingji. Apa yang menunggunya adalah dinding es setebal beberapa meter yang naik dari tanah. Ketika dinding es ke-7 meledak, kekuatan garis keturunan iblis harimau tingkat 9 akhirnya terbakar, dan auranya dengan cepat membusuk. Tombak es jatuh dari langit dan menjepitnya ke tanah. Pembawa acara membuka mulutnya lebar-lebar. Setelah menonton seluruh pertandingan di tribun, dia benar-benar ingin mengatakan bahwa dia adalah babi. Benar-benar mengakhiri pertarungan dalam waktu kurang dari 6 menit. Namun, pemenangnya adalah kebalikan dari apa yang dia duga. Siapa yang mengira bahwa tim Shrek, yang harus berjuang keras dalam pertempuran sebelumnya, benar-benar mengalahkan lawan dalam waktu sekitar 5 menit ketika mereka bertemu dengan lawan yang kuat. Pada akhirnya, hanya Wu Bingji yang mengambil tindakan. Meskipun dia hanya memiliki basis kultivasi tingkat 8, dia meledak dengan kekuatan yang kuat dari alam puncak urutan ke-9, dan kendalinya atas tombak es dan jarum es bahkan lebih luar biasa. Tim headshot menyelesaikan headshot sekali lagi, dan itu adalah kepala harimau iblis. Perhatian orang yang cerdas semuanya terfokus pada pola emas di tanah dan pada tubuh Dubai yang memegang disformasi.
Dalam 5 pertempuran tim, orang yang tampaknya paling tidak efektif tampaknya menjadi pemimpin pertempuran yang sebenarnya. Penonton tidak salah dalam hal ini, tetapi yang tidak diketahui oleh penonton adalah bahwa selain perpaduan roh, kontrol azab juga merupakan titik kunci terpenting dalam menentukan hasil permainan ini. Kiamat datang pada saat harimau iblis gelap terbentuk, yang menyebabkan harimau iblis tingkat ke-9 menggunakan kekuatan yang salah, menyebabkan harimau iblis hitam menghilang seketika, sehingga cara mereka yang paling kuat tidak digunakan. Oleh karena itu menyebabkan kekalahan cepat mereka. Transformasi Tianhu dari alam urutan ke-6, Tianhu berekor 3, tidak lagi transparan kecil di medan perang, tetapi telah berubah menjadi faktor paling kritis di medan perang. Permainan ini dimenangkan dengan mudah, dan bahkan tim Shrek merasa sedikit luar biasa. Reaksi pertama Wu Bingji setelah membegal iblis harimau tingkat 9 adalah melihat kembali ke Tang San. Dia sendiri tidak percaya bahwa dia menang seperti itu. Tang San memberinya sedikit petunjuk. Kontrol elemen Wu Bingji, dikombinasikan dengan teknik senjata tersembunyi Tangmen, sudah sangat kuat. Namun, permainan ini bisa dimenangkan terutama karena kekuatan lawan tidak cukup kuat. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Rongling Arai, mereka tidak dapat menempatkan kekuatan mereka ke tingkat dewa. Tampaknya efeknya sangat bagus sekarang, tetapi pada kenyataannya, ketika basis kultivasi mereka meningkat, efek dari arai roh fusi akan semakin buruk. Jika ada pembangkit tenaga puncak urutan ke-9 di antara lawan hari ini, endingnya mungkin berbeda. Terlebih lagi, itu adalah kontrol malapetaka Dubai yang membuat gerakan lawan yang paling kuat tidak berguna, jika tidak, dia pasti harus melalui pertarungan yang sulit. Game ini, yang tampak seperti kemenangan mudah, sebenarnya membutuhkan banyak kerja keras. Tentu saja, kemenangan pada titik ini adalah kemenangan. Ini adalah kemenangan kelima Shrek. Sorak-sorai terdengar dari area pandang manusia, dan umat manusia memenangkan kemenangan lain, mengalahkan lawan yang tangguh, dan menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Bagaimana mungkin mereka tidak gembira? Mereka benar-benar melihat harapan umat manusia. Berjalan keluar dari medan perang, kera iblis haus darah sudah menunggu di pintu, dan matanya menjadi lebih serius dan serius dari sebelumnya. Dia mengangguk ke Tang San dan 5 lainnya, dan berkata, silakan ikut denganku. Setelah berbicara, dia memberi isyarat tolong, dan masuk lebih dulu. Tang San dan 5 lainnya mengikuti di belakangnya, bukan di tempat peristirahatan asli mereka, tetapi di kedalaman Kolosseum. Kemana kamu akan membawa kami? Wu Bingji tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kera iblis haus darah berhenti dan berkata dengan sungguh-sungguh, pemimpin kami ingin melihat kalian. Wu Bingji hendak berbicara lagi, tetapi Tang San menghentikannya dan berkata, oke. Kera iblis haus darah kemudian terus bergerak maju, dengan Tang San dan 5 lainnya mengikuti di belakang. Wu Bingji menatap Tang San dengan tatapan ingin tahu, ekspresinya jelas khawatir, tapi Tang San dengan lembut menggelengkan kepalanya ke arahnya, memberi isyarat agar dia tetap aman. Setelah berjalan untuk waktu yang lama, mereka melintasi saluran hujan yang luas, dan bagian depan tiba-tiba terbuka, dan aula yang indah muncul di bidang penglihatan mereka. Setelah melewati koridor panjang dengan banyak lukisan yang jelas berharga, ia berhenti di depan pintu lengkung 2 sisi. Kera iblis haus darah memberi isyarat agar mereka menunggu sebentar, lalu mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan pergi. Setelah beberapa saat, dia keluar dan memberi isyarat agar Tang San dan 5 lainnya mengikuti. Di bawah kepemimpinan kera iblis haus darah, 5 orang pergi ke ruangan yang indah. Solen 5 Chapter 326 Pemilik Kolosseum. Ruangan ini sangat besar, dengan luas total 500 meter persegi. Atap melengkung setinggi 7 meter itu dilukis dengan berbagai lukisan binatang buas. Seluruh ruangan itu sebagian besar berwarna emas, putih, dan merah, dan sangat megah. Di belakang meja kayu besar dengan aroma samar, berdiri monster dengan punggung membelakangi mereka. Melalui jendela di depannya, dia dapat melihat Kolosseum. Saat ini, penonton di luar masih keluar, tetapi tidak ada suara di sini. Jelas, ruangan itu memiliki efek insulasi suara yang sangat bagus. Dilihat dari belakang, monster dengan tanduk seperti batu giok putih di kepalanya adalah monster rusa. Dari pakaian indah di tubuhnya dan posisi dia berdiri, dapat dilihat bahwa dia adalah master di sini. Pemilik, mereka ada di sini. Kera iblis haus darah berkata dengan hormat. Yah, kamu keluar dulu. Sebuah suara manis terdengar. Ya, kera iblis haus darah membungkuk setuju, dan berjalan keluar dengan cepat, tanpa melihat Tang San dan yang lainnya lagi.
Pria iblis rusa perlahan berbalik dan menatap Tang San dan lainnya. Dia memiliki wajah yang tampan, terlihat seperti pria parubaya, dan memiliki napas yang tertahan, tetapi ada cahaya redup di matanya, dan pesona khusus secara alami muncul dari tubuhnya. Tang San mengenali spesies lawan secara sekilas, karena dia melahap kekuatan garis keturunan spesies ini, iblis badak spiritual. Apalagi, pihak lain adalah iblis badak spiritual dengan kultivasi tingkat dewa. Iblis rusa Linki memiliki kekuatan spiritual yang kuat, dan pikiran Linki dapat melihat melalui elemen-elemennya. Mereka juga telah menghadapi lawan seperti itu dalam pertempuran tim sebelumnya, dan pemisahan unsur lawan benar-benar membuat Wu Zong sangat menderita. Tanpa diduga, pemilik Kolosseum Tiandou ternyata adalah roh terkenal Kunansing. Selamat datang, silakan duduk. Iblis rusa badak tersenyum dan membuat sambutan hangat. Baru saat itulah Tang San dan lainnya duduk di sofa, kecuali Tang San, 4 lainnya waspada, atau bahkan lebih malu dan sedikit kewalahan. Rusa badak tersenyum dan berkata, aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Yin Jie, dan aku adalah patriark dari klan iblis rusa badak. Kolosseum di kota Keri adalah milik klan kami, atau kami yang mengelolanya industri ini untuk tuan kota. Raja iblis rusa badak, kata-kata ini langsung terlintas di benak Tang San. Ternyata pemilik Kolosseum besar ini adalah dia. Tang San telah mendengar sebelumnya bahwa klan iblis rusa badak Ling dan klan iblis rusa emas adalah tangan kanan dari Raja Iblis Merak. Meskipun lokasi kota Keri yang terpencil, di bawah pengelolaan 2 klan iblis rusa yang berpikiran sangat ekonomis. Ekonomi kota Keri sedang booming dan menjadi sangat kaya. Dalam hal ekonomi, kota Keri telah berkembang dari bawah ke tengah, dan 2 Raja Iblis rusa telah berkontribusi besar. Secara khusus, garis keturunan badak dan setan rusa sangat berbakat dalam manajemen. Garis keturunan Kaisar Setan Rusa 7 warna, yang sebelumnya menawar di lelang besar dan menyebabkan persaingan, berasal dari keluarga ini. Tatapan Raja Iblis Rusa Badak jatuh pada Tang San, tersenyum dan berkata, kamu harus menjadi inti sebenarnya dari tim kecil ini, kan? Dengan kekuatan pengamatannya, dia secara alami bisa melihat siapa inti sebenarnya dari tim Shrek. Poin ini, mudah untuk masuk dan keluar dari mata para pemain. Terlebih lagi, di game terakhir, kekuatan 3 periode mengalahkan Iblis Bangau Mahkota Merah pada saat terakhir, dan itu juga menunjukkan kecemerlangannya. Tang San menjawab pertanyaan itu, aku tidak tahu apa yang diminta Tuan untuk kami lakukan. Raja Iblis Rusa Badak tersenyum dan berkata, kalian manusia selalu sangat pintar, terutama para pengikut yang dapat berkultivasi ke levelmu. Kamu harus tahu mengapa aku memanggilmu ke sini. Apa yang dikatakan Tang San adalah tolong, dan dia mengubahnya menjadi panggilan, dan kata ini sudah memiliki arti yang jelas menindas. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya tahu bahwa Kolosseum adalah tempat yang sangat adil. Terutama untuk para pejuang yang berpartisipasi, itu sangat terhormat. Kami hanya ingin menang, mendapatkan bonus, dan bahkan mendapatkan status bangsawan, itu saja. Sisi lain menekan mereka, sementara Tang San mencoba memeras yang benar. Bukankah kalian berdua dikenal adil? Maka bersikaplah adil. Tidak adil memanggil kami di sini sendirian. Apakah itu Tang San atau rekan satu tim lainnya? Mereka secara alami dapat menebak bahwa Raja Iblis Rusa Badak ini memanggil mereka untuk berperang. Arai pengumpulan roh tidak buruk, arai teleportasi sudah didambakan, dan arai roh fusion yang mereka gunakan hari ini akhirnya membuat Kolosseum tidak tahan lagi. Oleh karena itu, Raja Iblis Rusa Badak maju secara pribadi. Raja Iblis Lingxilu tersenyum dan berkata, kamu harus memahami apa yang disebut orang yang tidak bersalah, dan mereka bersalah atas kejahatan mereka. Terlebih lagi, asal-usul beberapa hal sulit untuk dikatakan. Untuk hal-hal dengan asal yang tidak diketahui, itu perlu bagi pemerintah untuk mencari tahu dengan jelas. Dadol Kolosseum tentu saja adil, tetapi jika pejabat kota Keri ingin menginterogasimu, maka Kolosseum tidak dapat ikut campur. Tang San juga tersenyum dan berkata, jadi, jika kita menyerahkan semua perlengkapan pertempuran kepada pemiliknya, Kolosseum dapat melindungi kita. Raja Iblis Rusa Badak tersenyum dengan tenang, dan berkata, seharusnya masih ada Kolosseum dengan kemampuan ini. Oke, Tang San setuju tanpa ragu, berbalik ke Dubai dan berkata, saudaraku, berikan padaku. Dubai melirik Tang San, tetapi masih mengeluarkan 3 dis arai dan menyerahkan semuanya kepadanya. Tang San berdiri, meletakkan 3 dis formasi di atas meja rusa Raja Iblis Linki, dan berkata, bisakah kita pergi sekarang?
Seberapa kuat kekuatan roh Raja Iblis Rusa Badak, hanya dengan melihatnya sekilas dan menyadari bahwa ketiga susunan itu nyata. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat Tang San dengan heran. Lawan Jing menyerahkan dis perang dengan begitu mudah, yang sangat melebihi harapannya. Apakah kamu baru saja memberikannya kepadaku? Tanya Raja Iblis Rusa Badak. Tang San berkata, ada pepatah bahwa orang yang mengetahui keadaan saat ini adalah Junji. Kamu mengatakan bahwa pemerintah akan mempersulit kita, tentu saja kita harus menjadi orang pintar. Dan aku jamin, hanya ada 3 orang ini. Kamu juga dapat mencari milik kami. Pastikan aku mengatakan yang sebenarnya. Tapi aku harap kamu tidak akan mengganggu kami lagi setelah waktu ini. Kami hanya ingin bermain dengan baik. Raja Iblis dari Rusa Badak tersenyum dan berkata, aku akan membiarkan mereka menjagamu. Berbicara dengan orang pintar itu menyenangkan. Sampai jumpa. Pintu terbuka, dan kera iblis haus darah sedang menunggu di luar. Tang San berjalan keluar dengan teman-temannya yang bingung, menerima hadiah di bawah kepemimpinan kera iblis haus darah, dan dengan cepat meninggalkan Koloseum. Raja Iblis Rusa Badak mengambil 3 dis susunan dan memeriksanya dengan cermat satu persatu. Segera, ekspresi takjub muncul di wajahnya. Setiap dis susunan hanya seukuran telapak tangan, dan diukir dengan garis-garis halus, dan rute energi yang mengalir di dalamnya juga tidak pernah terdengar baginya. Jelas merupakan penemuan yang sangat luar biasa untuk menggambarkan susunan ajaib yang dapat menghasilkan efek ajaib pada dis susunan kecil ini dan membuatnya bekerja. Setelah membaca 3 set, dia dengan cepat menyadari bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah. Dia tidak bertanya kepada tim Shrek bagaimana menggunakan arai dan dari mana asalnya. Awalnya, dia sangat percaya diri. Iblis Rusa Badak dikenal sebagai klan monster terpintar. Dia sangat percaya diri dengan kesadaran dan kognisinya sendiri, dan bertanya pada dirinya sendiri banyak pengetahuan. Berpikir bahwa selama arai ini jatuh ke tangannya, dia akan dapat menemukan misteri setelah memeriksanya sedikit. Namun, sekarang dia mengerti bahwa dia berpikir terlalu sederhana. Tidak menanyakan dari mana asalnya dan bagaimana menggunakannya adalah kesalahan yang sangat besar. Kehalusan arai pada arai ini jauh lebih unggul daripada arai apapun yang pernah dia lihat. Dia bahkan tidak dapat membedakan bahan arai ini, tetapi dia hanya dapat melihat bahwa itu adalah paduan yang ditempa secara khusus. Tapi dia tidak bisa mengatakan dengan tepat apa itu. Dia mencoba untuk mengaktifkan disformasi dengan akal sehatnya, tetapi itu tidak berhasil. Disformasi ini jelas bukan sesuatu yang bisa dipecahkan dalam 1,5 jam. Tidak heran anak itu sangat senang ketika dia menyerahkan plat perang, dia menunggunya di sini. Setelah tim Shrek meninggalkan Koloseum, mereka dengan cepat bergabung dengan orang-orang. Soul Land 5 Chapter 327 Arai Teleportasi. Tang San, mengapa kamu memberikannya padanya? Apakah kamu baru saja memberikan padanya begitu saja? Bu Bingji tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, aku khawatir kita tidak akan bisa keluar jika kami tidak memberikannya kepadanya. Jika dis susunan jatuh ke tangannya, itu tidak akan berhasil. Jika disformasi kuku begitu mudah pecah, apakah masih ada pasar untuk itu? Aku khawatir itu sudah ditiru. Semua susunan kami memiliki mekanisme, dan memecahkannya secara paksa hanya akan menyebabkan kerusakan pada arai. Biaya arai tidak banyak, berikan saja padanya. Lalu apa yang akan kita gunakan untuk pertarungan tim selanjutnya? Dubai tidak bisa menahan diri untuk sedikit khawatir. Tang San tersenyum dan berkata, di pertandingan berikutnya, jika aku menebak dengan benar, lawan kita akan menjadi relatif mudah untuk dihadapi. Kita bisa menang tanpa itu. Tanpa kita, tidak mungkin mereka mengetahui rahasia pertempuran. Jadi, ketika kita datang ke kompetisi lain kali, mereka akan datang kepada kita lagi. Melihat betapa percaya diri dia, 4 lainnya lega. Guli berkata, aku dibawa ke tempat pemilik hari ini, aku benar-benar berkeringat. Aku pikir mereka benar-benar akan menyakiti kita. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, klan Rusa Linki tidak pandai dalam kekerasan, mereka adalah pebisnis. Orang-orang bisnis menghargai kepentingan mereka, dan membegal kita tidak akan ada gunanya bagi mereka. Mereka menginginkan lebih banyak manfaat dariku. Selama kita bisa memegangnya, kita tidak takut dengan apa yang mereka lakukan terhadap kita. Wu Bingji berkata, lalu apa yang akan kamu lakukan lain kali kamu pergi? Bagaimana jika dia memaksa kita untuk menggunakan dis susunan? Tang San tersenyum dan berkata, kalau begitu beritahu dia. Bagaimanapun, itu sama,
dan susunan ini akan aus saat digunakan, dan itu tidak akan digunakan terlalu sering. Apa yang ingin dia ketahui, kami memberitahu dia, dan dia tidak memilikinya. Alasannya untuk kami. Adapun asal-usul formasi, bukankah kami yang mengatakan? Bagi mereka, manfaat yang lebih besar datang dari lebih banyak transaksi formasi, atau dalam imajinasi mereka, kami memiliki pendirian di belakang kami master lingkaran. Hati Wu Bingji tergerak, seolah-olah dia telah menangkap jalan pikiran Tang San. Tapi, bukankah wali kota mengatakan bahwa hal ini sangat penting bagi kami? Apakah kamu ingin hidup di dunia klan monster? Wu Bingji berkata dengan ragu-ragu. Tang San berkata, awalnya, aku hanya berharap untuk memiliki outlet dan menghasilkan lebih banyak uang untuk organisasi. Tetapi karena organisasi menggunakan terobosan tingkat dewa untuk memeras guru, aku siap untuk membuka saluran penjualan lainnya. Hal yang sama berlaku untuk perkembangan kita sendiri. Dari sikap organisasi Redemption Organization terhadap Zhang Haoxuan, Tang San tahu bahwa pikiran dan pola pemimpin organisasi terbatas. Tidak peduli berapa banyak dia diberikan kepada pemimpin seperti itu, akan sulit baginya untuk benar-benar memimpin umat manusia untuk bangkit. Selain itu, karena kepentingan menjadi lebih besar dan lebih besar, kemungkinan situasi buruk juga ada. Oleh karena itu, Tang San tidak memberikan Zhang Haoxuan jenis arai lainnya. Adapun Colosseum, dia secara alami memiliki cara untuk menghadapinya. Tim Shrek menang lagi, yang membuat manusia di kota Kerry bersukacita. Terutama karena pertempuran ini tampaknya mudah dimenangkan, orang-orang memiliki harapan yang lebih tinggi untuk tim Shrek. Nama Shrek tersebar luas di kota Kerry. Tentu saja, Colosseum masih merupakan penerima manfaat terbesar, dan jumlah tamu telah melonjak baru-baru ini. Dengan kondisi tim Shrek saat ini, bahkan jika game ke-6 segera dimulai, tidak ada masalah. Tetapi Tang San tidak melakukan ini, sebaliknya dia membawa rekan-rekannya kembali ke Lembah Emas untuk melanjutkan kultivasi mereka, dan mulai mengatur taktik baru untuk membimbing rekan-rekannya untuk maju. Setelah 5 hari, Zhang Haoxuan akhirnya kembali, dan dia juga membawa kembali semua materi dalam daftar yang ditulis Tang San. Wali kota, yang telah menembus ke tingkat dewa, terlihat berantakan, tetapi ekspresinya sangat bersemangat. Arai teleportasi, ini adalah arai teleportasi. Para sahabat terus berlatih, sementara Tang San dan wali kota mulai membuat lingkaran teleportasi besar ini. Lingkaran keterampilan jiwa ini terletak tidak jauh dari pohon emas, karena jika kamu ingin menggunakannya dalam waktu yang lama, kamu masih perlu mengandalkan energi yang cukup besar. Arai teleportasi jarak menengah lebih rumit ketika diatur, dan arai ajaib adalah lingkaran. Zhang Haoxuan, yang telah memulai lingkaran energi untuk dirinya sendiri, segera menyadari bahwa dia sama sekali tidak mengerti apa yang dilakukan Tang San. Terutama traksi energi kompleks selangkah demi selangkah, menghubungkan lingkaran, dia terpesona, itu adalah jenis perasaan yang tidak dapat kamu pahami bahkan jika kamu melihatnya. Zhang Haoxuan mengajukan pertanyaan kepada Tang San dari waktu ke waktu, dan Tang San menjawabnya satu persatu, tetapi dia jelas merasa bahwa dengan kekuatan spiritualnya yang telah berubah menjadi kesadaran, dia masih tidak dapat mengikuti pemikiran Tang San dan hanya menemukan prinsip-prinsip umum. Guru, aku menggunakan bahan yang relatif dasar untuk mengatur susunan teleportasi kali ini. Oleh karena itu, ini hanya dapat digunakan sebagai susunan teleportasi terarah, yaitu, hanya dapat digunakan untuk teleportasi terarah antara kami dan kampus. Aku akan mengaturnya. Disarai inti, disarai ini ditempatkan di sini. Setiap kali seseorang menggunakan arai teleportasi, aku akan mendapatkan informasi dan memahami situasi pengguna. Perlu persetujuanku sebelum teleportasi dapat dilakukan, jika tidak, teleportasi arai tidak akan dikirim. Itu akan termotivasi. Juga, untuk membeli sekumpulan permata luar angkasa, ketika arai teleportasi bersemangat, dibutuhkan energi yang cukup. Kami akan kembali ke perguruan tinggi untuk menyiapkan arai teleportasi untuk menyelesaikan arah mengikat. Untuk susunan teleportasi, kamu harus merahasiakannya. Aku sarankan agar susunan teleportasi di sisi lain dipasang di kediaman di. Jangan beritahu guru lain dulu. Zhang Haoxuan mengangguk dan tersenyum pahit. Formasi teleportasi ini jauh lebih rumit daripada yang aku kira. Tang San, dapatkah kamu memberitahuku dari mana kamu mempelajarinya? Tang San berkata, aku ingin memberitahumu bahwa aku telah menemukannya sendiri, apakah kamu percaya? Zhang Haoxuan memelototinya dan berkata, haruskah aku mempercayainya? Seharusnya. Guru dan muridnya saling memandang dan tertawa. Zhang Haoxuan menghela nafas dan tidak bertanya lebih jauh. Karena dia tahu,
dia tidak akan mengatakan apa-apa jika dia bertanya pada Tang San lagi. Mungkin, Tang San adalah penyelamat yang dikirim oleh dewa. Zhang Haoxuan menggunakan kalimat ini untuk menghibur dirinya sendiri setiap saat. Butuh 7 hari untuk menyiapkan arai teleportasi di sisi lembah emas, dan 3 hari untuk formasi teleportasi di kediaman Zhang Haoxuan di sisi kampus. Karena sisi lembah emas ini adalah formasi utama, dimungkinkan untuk mengatur formasi yang diteleportasi dari sini ke tempat lain di masa depan. Susunan teleportasi di kota perguruan tinggi hanya terhubung di sini, jadi itu akan relatif sederhana. Produksi seluruh susunan teleportasi menghabiskan lebih dari 100 koin elemen saja, tidak termasuk biaya tenaga kerja Tang San. Saat yang menegangkan akhirnya datang. Melihat barisan besar berdiameter 15 meter yang berpusat di pohon emas, baik Zhang Haoxuan dan tim Shrek semuanya tampak seperti sedang bersiap-siap. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dan uang, susunan teleportasi akhirnya selesai, dan mereka akan melakukan tes pertama mereka. Menurut apa yang dikatakan Tang San, jika itu adalah orang biasa, seseorang harus memiliki setidaknya kekuatan spiritual tingkat ke-9 sebelum menggunakan susunan teleportasi saja untuk berteleportasi. Jika kamu ingin memimpin orang, kamu harus menjadi Feng Hao Douluo tingkat dewa dengan kesadaran ilahi. Memiliki kesadaran dan kekuatan spiritual yang kuat dapat memastikan bahwa susunan teleportasi tetap stabil selama proses teleportasi dan melindungi orang yang diteleportasi. Dengan kekuatan Zhang Haoxuan dan Siru, transfer bisa memakan waktu hingga 10 orang. Ini sudah batasnya, dan juga menghabiskan permata ruang. Untuk permata luar angkasa yang digunakan untuk teleportasi, Tang San membuat kumpulannya dan memiliki sejumlah penyimpanan. Mulai, Zhang Haoxuan bertanya pada Tang San. Tang San mengangguk padanya dan berkata, mari kita mulai. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan piring arai seukuran telapak tangan dengan permata warna-warni bertatahkan di atasnya. Dengan menggunakan mata arai teleportasi bisa benar-benar dibuka. Solen 5 Chapter 328 Teleportasi Pertama. Cahaya keemasan berkedip, dan disformasi di tangan Tang San meledak menjadi lingkaran cahaya yang lembut. Seluruh susunan tiba-tiba bergetar sedikit, dan fluktuasi energi aneh menyebar. Seluruh lembah emas tampaknya terpengaruh, dan fluktuasi spasial langsung menjadi intens. Fluktuasi spasial merupakan variasi yang sangat eksotik. Misteri luar angkasa memang sulit untuk dideteksi, bukan hanya perubahan tingkat energinya saja, ada banyak hal yang aneh. Bahkan klan iblis yang kuat seperti klan iblis merak, yang diasalkan dengan persepsi ruang yang kuat, tidak dapat benar-benar memahami makna ruang yang mendalam. Pada saat ini, dalam susunan kompleks ini, fluktuasi spasial menjadi lebih kuat, dan tampaknya seluruh ruang mulai menjadi tidak stabil. Zhang Haoxuan memberi isyarat agar yang lain mundur ke tempat yang lebih jauh. Elemen ruang itu misterius dan berbahaya, sekali ruang dibagi, itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Pada saat ini, pemandangan aneh muncul. Fluktuasi spasial yang awalnya kacau berubah ketika garis-garis pada susunan teleportasi menyala, dan mereka menjadi patuh. Tampaknya semua fluktuasi telah menjadi teratur dan terbatas pada kisaran tertentu. Tang San berkata kepada Zhang Haoxuan, Guru, kamu akan membungkus kami dengan indera ilahimu nanti, dan kemudian memasuki gerbang cahaya dari susunan teleportasi, dan menjaga indera ilahimu stabil selama seluruh proses teleportasi. Kamu harus ingat itu selama indera dewa diperbolehkan. Adalah baik untuk memiliki kesadaran yang menjaga di sekitar tubuh kita, dan jangan mengintip keluar, agar tidak ditarik oleh kekuatan spasial. Zhang Haoxuan mengangguk dengan serius. Tang San memperingatkan lagi, kekuatan ruang tidak terbatas, jangan memata-matai dengan mudah, jika tidak, itu dapat menyebabkan kesadaranmu hilang oleh ruang, yang tidak dapat diubah. Baik, Zhang Haoxuan setuju lagi. Tang San, kenapa aku tidak mencobanya sendiri, kamu tidak perlu ikut denganku. Tentu saja Zhang Haoxuan tahu betapa menakutkannya kekuatan ruang, dia khawatir jika ada yang tidak beres. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, meskipun formasi teleportasi kami tidak terlalu kuat, juga bukan jenis keberadaan yang cukup stabil sehingga orang biasa dapat menggunakannya, tetapi kemungkinan masalah masih sangat kecil. Ayo, mari kita mulai, itu sudah hilang. Sebagai mantan generasi Raja Dewa, dan kesadarannya terus pulih, Tang San secara alami yakin dengan formasi teleportasi yang telah dia atur. Alasan mengapa dia ingin pergi dengan Zhang Haoxuan adalah karena Zhang Xuan tidak akan dapat menemukan perasaan selama proses transmisi awal, dan semangat serta suasana hatinya akan berfluktuasi dan berada dalam bahaya.
Dengan dia mengikutinya dan menjaganya di saat-saat kritis, semuanya tidak akan menjadi masalah. Mengatakan itu, cahaya keemasan di tangan Tang San mekar, cahaya keemasan lembut menjadi lebih terang, dan sinar cahaya dalam barisan besar mulai berkumpul menuju pusat barisan. Sebuah pintu cahaya setinggi 3 meter dan lebar 2 meter, begitu ajaib tanah secara bertahap terbentuk di tengah lingkaran. Anggota tim Shrek tidak bisa menahan napas ketika mereka melihat adegan ini. Mereka melihat Tang San dan Zhang Haoxuan membentuk lingkaran teleportasi. Pada saat itu, mereka masih memiliki keraguan di hati mereka. Semua orang dikirim ke akademi. Namun, ketika pintu cahaya muncul di depan mereka, mereka mengerti bahwa keraguan mereka tidak ada artinya, dan fakta ada di depan mereka, dan mereka benar-benar akan berkembang ke arah kesuksesan. Pergi, Tang San mengangguk ke Zhang Haoxuan. Zhang Haoxuan melepaskan kesadarannya, menyelimuti dia dan Tang San, dan keduanya memasuki gerbang cahaya. Begitu dia memasuki gerbang cahaya, Zhang Haoxuan segera merasakan angin puyuh, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak berputar pada saat ini. Perubahan energi yang aneh memberi orang perasaan yang tak terlukiskan dan luar biasa, yang juga membuat hatinya menegang. Jaga pikiranmu di dalam, jangan memata-matai di luar. Suara Tang San terdengar di benak Zhang Haoxuan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, dan dengan cepat melepaskan keinginannya untuk memata-matai misteri alam semesta, dan dengan cepat membalikkan tubuhnya. Perhatian ke dalam. Kemudian, ketika tubuhnya menjadi ringan, semua pemandangan terdistorsi di sekitarnya berangsur-angsur menghilang, dan semuanya menjadi jelas. Zhang Haoxuan tiba-tiba menemukan bahwa dia dan Tang San sudah berada di ruangan yang sama, ruangan yang sangat familiar baginya. Bukankah itu tempat tinggalnya di Academy Redemption Organization? Pintu cahaya berangsur-angsur menghilang, dan semuanya kembali normal. Tang San menyerahkan disformasi di tangannya kepada Zhang Haoxuan, dan berkata, "Guru, kamu menutup disformasi. Jangan khawatir tentang sisi lembah. Energi yang dibutuhkan untuk formasi-formasi di sana dapat diambil dari pohon emas. Hanya saja kamu melakukannya setiap saat. Setelah kamu berteleportasi, kamu harus mengganti permata energi. Ketika kita pergi ke istana leluhur lain kali, lihat apakah kita dapat membeli beberapa permata dengan intensitas energi tinggi, sehingga kita dapat menggunakannya berkali-kali." Zhang Haoxuan belum pulih dari keterkejutan teleportasi awal saat ini. Mendengar ini, dia memandang Tang San, "Luar biasa, ini benar-benar luar biasa. Ini benar-benar berhasil. Tang San, kamu benar-benar." Tang San tersenyum sedikit dan berkata, "Luangkan waktumu, mungkin di masa depan kita bisa membuat susunan teleportasi yang langsung berteleportasi ke istana leluhur. Selama ada sumber daya yang cukup, itu akan mungkin." Zhang Haoxuan tertawa dan berkata, "Mungkin, pada saat itu, kita manusia telah mengalahkan monster dan hantu, dan mereka benar-benar bangkit." Mendengar kata-kata ini, Tang San tidak mengatakan sepatah kata pun. Seberapa mudah bagi manusia untuk mengalahkan klan monster dan klan roh. Kedua lawan ini benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika dia ada di sana, itu akan memakan waktu ribuan tahun untuk meningkatkan kualitas manusia secara keseluruhan jika monster dan roh tidak menghalangi perkembangan manusia. Tidak ada keraguan bahwa jika manusia dibiarkan tumbuh selangkah demi selangkah, mereka tidak akan pernah bisa melampaui monster dan roh. Bahkan jika Tang San mendapatkan kembali kultivasinya pada tingkat Raja Dewa, itu tidak akan berhasil, karena sebagai Raja Dewa, dia harus mempertimbangkan keseimbangan dunia, dan tidak mungkin untuk mendukung kelompok tertentu di sebuah planet. Tentu saja, Tang San jelas tidak akan memukul antusiasme Zhang Haoxuan saat ini. Dia tersenyum dan berkata, "Mari kita bekerja sama, manusia akan selalu memiliki kesempatan untuk bangkit. Guru, aku akan menyerahkan arai kepadamu. Kamu dapat mencoba lagi ketika kamu kembali. Eksperimen harus dilakukan, jangan memberi sumber daya. Kami harus memastikan bahwa ketika bahaya muncul kami dapat memimpin semua siswa dan guru untuk mengungsi sesegera mungkin." Zhang Haoxuan mengangguk dan berkata, "Oke, pada dasarnya aku sudah tahu cara mengoperasikannya, coba saja beberapa kali lagi. Sekarang aku akhirnya bisa bernapas lega. Sebelum kita pergi ke istana leluhur, aku akan mengajarkan metode teleportasi kepada Siru, jadi aku bisa pergi ke istana leluhur bersamamu dengan nyaman." "Ya, kita harus mempercepat beberapa game berikutnya di Colosseum. Aku berencana untuk membawa semua orang ke kompetisi besok. 2 game berikutnya harus dimenangkan dengan relatif mudah," kata Tang San sambil tersenyum. Zhang Haoxuan berkata dengan terkejut, "Benarkah?"
Tang San sedikit mengangguk, dia sudah membayar harga 3 pertempuran, bisakah dia masih ragu? Colosseum segera diberitahu bahwa tim Shrek mereka ingin terus berpartisipasi dalam pertempuran tim. Ini tentu saja yang ingin dilihat Colosseum. Meskipun tim Shrek bukanlah eksistensi tingkat atas dalam evaluasi mereka, manfaat yang dapat mereka bawa ke Colosseum tidak diragukan lagi adalah yang terbesar, dan mereka telah menjadi tim bintang Colosseum. Di mata manusia, itu adalah tim mereka sendiri. Popularitas mereka telah melonjak dan mereka telah menjadi kehadiran yang paling dicari di seluruh kota Keri. Itu hanya karena penutupan dan topeng yang disengaja, tidak ada manusia yang tahu identitas aslinya, jika tidak, mereka sudah menjadi idola di mata manusia.